Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih setiakah Anda untuk mendengarkan segala kebenaran firman yang saya bacakan setiap pagi? Sebelum saya ingin membacakan dan membahas tentang isi firman, saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat apa yang kau berikan hari ini di dalam hidupku Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan, apa yang kami bahas tentang kebenaran firman, Tuhan urapi hamba-Mu saat ini. Biarlah mulut dan pikiranku Tuhan yang jamah. Biarlah melalui kesaksian kebenaran firman ini, orang-orang semakin terjamah hatinya dan selalu dekat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kuserahkan apapun segala tentang kebenaran firman-Mu hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Hari ini saya ingin membahas tentang rasa kekhawatiran di dalam diri kita. Di mana zaman sekarang ini rasa kekhawatiran sangat begitu besar berdampak pada diri kita. Karena kesibukan dan hal-hal yang lain. Saya mengutip tentang rasa kekhawatiran di mana ada 4 alasan mengapa Anda tidak perlu khawatir. Ada isi Alkitab yang tertulis seperti ini bunyinya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini terdapat di dalam Matius 6 ayat 25-34. Khawatir tidak akan menambah jumlah rekening kita, mengembalikan anak yang boros, atau menjauhkan kanker atau kepikunan yang tidak menyentuh kita. Tetapi khawatir akan mengakibatkan kita kehilangan jam tidur. Khawatir akan memberikan kita sakit mah, tekanan darah tinggi, dan sakit kepala. Khawatir akan merusak suasana hati dan menjauhkan sahabat-sahabat kita. Dan pada akhirnya akan melumpuhkan hubungan kita dengan Tuhan. Khawatir tidak hanya memiliki konsekuensi pada tubuh, juga pada rohani. 4 alasan mengapa saya tidak perlu khawatir. Yang pertama, khawatir adalah sebuah tindakan yang sia-sia. Yesus berjanji untuk memenuhi kebutuhanmu karena Dia peduli dengan Anda. Dia memulai bagian ini dengan sebuah perintah atau larangan. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Anda dapat mengharapkan semua yang Anda maui, tetapi khawatir adalah dosa. Jika Anda seorang Kristen yang kekhawatiran, Anda adalah orang Kristen yang sedang melakukan dosa. Tidak akan berat membebanimu bersama dengan Yesus bahwa Dia adalah cinta pertamamu. Kemudian Anda bertindak seperti Anda tidak dapat mempercayai Dia untuk memeliharamu. Khawatir adalah dosa yang mengerikan terhadap Tuhan, karena khawatir adalah sebuah dakwaan terhadap Tuhan, sebuah tamparan terhadap kasih-Nya. Jadi jangan khawatir, berpengharapan penuhlah kepada Tuhan. Yang kedua, khawatir adalah sebuah demonstrasi atau ketidakberimanan. Anda dapat membukanya di dalam Matius 6 ayat 31-34. Demikianlah firman Tuhan yang telah ada di dalam isinya tersebut. Ayat ini mengulangi larangan dari Matius 6 ayat 25, merangkumkan pemikiran-pemikiran dari Matius 6 ayat 26-30 dan menarik sebuah kesimpulan. Yesus berkata, jangan khawatir. Kemudian Dia mengatakan,
apa yang akan kami makan, atau apa yang akan kami minum, atau apa yang akan kami pakai untuk pakaian. Larangan ini dinyatakan dalam Matius 6 ayat 31. Jangan khawatir. Tata bahasa dalam Matius 6:31 berbeda dengan 6 ayat 25. Di sini Yesus sedang mengatakan jangan mulai mengkhawatirkan. Bandingkan dengan Filipi 4 ayat 6. Ini adalah kata kerja yang sama digunakan dalam 6 ayat 25. Pada Matius 6 ayat 32-33, dua alasan diberikan terkait mengapa Anda tidak semestinya khawatir. Anda juga dapat membuka dalam Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Pertama, orang-orang bukan Yahudi. Maksudnya, orang-orang yang belum menjadi percaya tidak mengenal Tuhan. Sangat berkeinginan mencari semua hal-hal ini di dalam Matius 6 ayat 32a. Pada masa Yesus, orang-orang pagan menyembah berhala, mengejar makanan, minuman, dan pakaian karena mereka tidak mengenal Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi. Mereka telah disiksa oleh kecemasan karena mereka meyakini masa depan mereka ada di tangan takdir dan peruntungan. Yesus sedang mengatakan bahwa khawatir pada dasarnya adalah ateisme. Ketika Anda khawatir, kita sedang berperilaku seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pernahkah saya khawatir? Tentu saja saya pernah. Saya memiliki banyak tanggung jawab dan tekanan. Namun, demikian hasratku untuk khawatir menjadi sebuah kota mungil yang saya lintas saja. Bukan sebuah tempat untuk menggantungkan topiku. Saya menginginkan khawatir menjadi sebuah tahap sesaat saja, bukan sebagai gaya hidup. Alasan kedua untuk tidak khawatir adalah Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Anda dapat membukanya di dalam Matius 6 ayat 32b. Jika anak-anakku khawatir tentang apakah saya akan memberikan makanan dan pakaian mereka, saya akan merasa sangat buruk tentang cara mereka berpikir mengenai diriku sebagai seorang ayah. Mereka mendakwaku ketika mereka khawatir. Ketika Anda khawatir, Anda sedang berkata, Tuhan, saya sungguh-sungguh tidak mengenal Engkau. Saya yakin Engkau Tuhan yang peduli. Saya tidak yakin Engkau Tuhan pemelihara. Engkau baik bagi gereja pada hari Minggu, tetapi saya tidak yakin akan Engkau, sehingga saya harus menjaganya sendiri. Tuhan akan mengurusmu. Jangan khawatir, berpengharapanlah penuh. Yesus memberikan dua alasan untuk tidak khawatir. Yesus memberikan sebuah perintah dalam 6 ayat 33a. Di sini Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini sebuah perintah dalam kalimat bentuk present tense. Dalam kata cari atau ziteo digunakan untuk menggambarkan aktivitas seorang pemburu yang bersembunyi mengendap-endap untuk memburu burung-burung. Dia sedang berburu makanan, bukan hanya olahraga. Dia berfokus pada segenap pikirannya pada burung-burung itu. Matanya selalu mengawasi mereka. Dia selalu awas dengan busurnya. Burung-burung akan berada dalam jarak tembak hanya untuk sesaat, sehingga dia selalu dalam keadaan awas. Persis seperti pemburu yang menempatkan burung-burung di pusat perhatiannya, Anda harus membuat kerajaan Tuhan menjadi prioritas puncak. Maksudnya, jika saya menjadi cemas mengenai apapun itu, semestinya menjadi urusan kerajaan Tuhan. Pada Matius 6 ayat 33b, Yesus kini bergerak dari sebuah perintah menuju ke sebuah janji. Dia menyatakan bahwa jika Anda memenuhi kondisi mencari terlebih dahulu kerajaan Tuhan dalam kebenarannya, semua hal ini akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini bermakna bahwa makanan,
minuman, dan pakaian akan datang kepada murid secara otomatis tanpa bekerja ataupun kemampuan untuk memenuhi apa yang diperlukan. Apa yang diulas teks hanyalah masalah kecemasan yang tak teratasi tentang hal ini. Dan yang ketiga, hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Ini terdapat dalam Matius 6 ayat 34. Problem dengan mengkhawatirkan hari esok adalah Anda tidak perlu kehabisan hari esok. Anda harus belajar untuk hidup satu hari kelak. Tuhan hanya memberikan kepada Anda kebutuhan pada hari ini. Dia tak akan memberikan kepada Anda pertolongan untuk hari esok pada hari ini. Jadi, jangan khawatir akan apa yang akan terjadi esok. Karena ketika Anda tiba pada hari esok, anugerah Tuhan akan ada di sana untuk menemui Anda dan memberikan apa yang diperlukan, sebagai mana seorang tokoh Mark Twain pernah berkata, "Saya seorang yang tua dan saya telah mengenali banyak kesulitan besar, tetapi hampir semua tidak pernah terjadi." Banyak mungkin seperti kita ataupun saudara dan saya juga merasakan hari-hari tentang segala kekhawatiran, di mana rasa kekhawatiran itu yang membuat kita semakin down. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi hari esok. Satu kesimpulan dan satu hal yang saya pikirkan saat ini, di mana banyak orang yang tidak pernah memikirkan tentang satu hal yang pasti, yaitu tentang kematian. Itu akan pasti terjadi pada setiap manusia. Hal ini tidak pernah kita kekhawatiran. Tetapi tentang segala kebutuhan dan kebutuhan hidup kita selalu memikirkan hal-hal itu. Tentang bagaimana anak-anak kita esok sekolah, uang SPP, ataupun apapun keperluannya untuk sekolah. Bagaimana untuk kebutuhan di rumah tangga kita. Ini yang menjadi penghalang kita untuk selalu dekat di dalam Tuhan. Kenapa kita selalu berfokus kepada kekhawatiran kita, bukan kepada Tuhan? Makanya saya mengajak saudara-saudara, apapun segala beban hidupmu, serahkanlah semua kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan suatu ketenangan, satu jamahan di dalam hidup Anda. Saya yakin dan percaya itu. Jika benar-benar doa itu dari dalam hati saudara dilakukan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan. Satu hal yang saya petik dari segala kebenaran firman itu tentang burung, di mana ia tidak akan pernah memikirkan hari esok. Hidup kita lebih daripada dia. Kita mempunyai akal dan pikiran. Apapun masalahmu, tentang kekhawatiranmu hari ini, cukuplah buat hari ini. Dan jangan Anda pikirkan untuk esok hari. Karena apapun yang ada di dunia ini, semua itu tidak akan pernah kita bawa. Kita akan meninggalkan saat Tuhan memanggil kita. Serahkanlah segala bebanmu dan segala apapun masalahmu ke dalam tangan Tuhan. Semua itu pasti akan ada jalan keluarnya. Tiada masalah yang akan diberikan dan kita tanggung melebihi segala kemampuan yang kita punya. Tuhan mengetahui batas kemampuan Anda dan saya. Jadi biarlah pagi hari ini kita semakin berpikir tentang apapun kekhawatiran kita. Biarlah kita sepenuhnya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dia lebih mengetahui, dia lebih tahu apa yang terbaik buat kita lakukan dalam hidup kita. Apapun yang Anda rasakan, biarlah melalui doa, serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saya akan melanjutkan tentang yang keempat, tentang rasa khawatir. Untuk tidak khawatir adalah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini terdapat dalam Matius 6 ayat 34c. Yesus sedang mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Anda tidak akan tenggelam di bawah beban krisis hari ini. Tetapi agenda esok hari ini bisa menempatkan Anda melampaui batas beban. Pernahkah Anda mencoba untuk membawa begitu banyak kantong belanja pada saat bersamaan? Saya pernah melakukannya. Saya seorang yang suka melakukan dengan satu kali angkat. Saya membawanya semua dalam satu kali saja.
Tidak masalah berapa banyak kantong belanjaan yang ada. Saya akan mengangkat 5 atau 6 kantong plastik di setiap tanganku dan membebani diri saya sendiri. Saya tahu apa yang sedang saya katakan. Dia, manusia, berkata, benar, tetapi hanya ada satu masalah. Baru-baru ini 1 galon susu jatuh dari lenganku dan pecah di lantai garasi. Saya juga menjatuhkan telur-telur dan membuatnya menjadi terjatuh. Saya membuatnya tergeletak di mana-mana dan semua pecah. Pelajaran yang saya ambil dari sini adalah jangan membawa segala beban atau bawaan terlampau banyak sekaligus. Belajarlah untuk melakukan beberapa kali dalam membawa bawaan ketimbang sekaligus 1 kali. Yesus mengatakan kepada kita untuk membawa tas hari ini, cukup untuk hari ini, dan melakukan perjalanannya untuk keesokan harinya. Besok akan memiliki kesulitan. Ini tidak terelakkan. Kita semestinya orang Kristen menjadi terperangkap dalam apa yang saya sebut sebagai sindrom kemudian. Kemudian hal-hal berjalan mulus. Ketika saya menikah, maka saya akan berjalan dari masalah yang benar. Ketika saya memiliki anak-anak, maka saya akan terbebas dari masalah. Oke, hapus yang satu itu. Ketika saya mendapatkan promosi, maka saya akan bahagia. Tidak, adalah sia-sia berupaya untuk hidup dalam kehidupan yang bebas dari masalah. Anda dapat menghabiskan seluruh waktu dan energimu memperkuat istana kehidupanmu. Tetapi selalu ada tempat yang terlewatkan dari penjagaan. Hari esok akan memiliki tantangan-tantangan dan cobaan-cobaan. Tak masalah betapa kerasnya Anda berupaya mencegahnya. Biarlah hari esok sendirian. Ketika hari itu menyingsing, Tuhan akan memberikan kepadamu anugerah dan kekuatan yang Anda perlukan. Untuk saat ini, Anda telah memiliki anugerah dan kekuatan yang Dia telah berikan kepadamu untuk hari ini. Kalendermu memberikan nomor tersendiri untuk setiap harinya. Hidupilah dengan urutan, persis sebagaimana Tuhan telah mengaturnya. Tinggallah di dalam satu tempat. Pada waktu seseorang berkata, khawatir tidak merampok kesedihan hari esok, khawatir merampok kekuatan hari ini. Jadi, apakah Anda masih tetap merasakan rasa khawatir di dalam hidupmu? Satu ilustrasi atau contoh yang saya ambil, yang saat ini terjadi dalam hidup saya, di mana saya melakukan beberapa tugas dalam satu hari. Saat ini saya sedang mengemasi di tempat saya, di rumah saya, di mana saya ingin menimbun tanah di depan rumah saya. Mungkin seperti biasa saya akan melakukannya pada hari Minggu atau waktu-waktu senggang untuk melakukan kegiatan tersebut. Tapi saya berpikir, di mana ada kesempatan yang saya lakukan buat hari ini, saya akan lakukan. Dengan tidak melakukannya dengan sekaligus, seperti ilustrasi saya tentang segala yang saya bawa tadi, seperti telur dan segala yang susu yang saya bawa. Anda juga dapat melakukan hal itu, tetapi tidak dengan sekaligus, secara berurut, sama seperti kita mempunyai masalah ataupun rasa kekhawatiran kita. Jangan segala bebanmu hari ini, apa yang kau pikirkan, segala permasalahan, kamu membawanya sampai hari esok. Tapi serahkanlah di dalam doa, semua Tuhan yang mengatur. Karena apapun segala permasalahan kita terkadang terlalu membawa itu di dalam pikiran kita hingga menjadi tekanan, dan akhirnya itu menjadi suatu penyakit di dalam tubuh kita. Biarlah segala bebanmu Tuhan yang tanggung. Tuhan telah mengatakannya di dalam kebenaran firman-Nya. Apakah Anda masih juga merasa ragu dengan segala kebenaran firman itu? Biarlah apapun rasa khawatir kita hari ini, serahkan semuanya di dalam Tuhan. Bawa di dalam doa. Kita akan menemukan satu jalan atau ide bagaimana untuk menyelesaikan segala permasalahan itu. Jangan bawa bebanmu
di dalam dirimu sendiri dan memikirkan dengan caramu sendiri, tetapi serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberikan satu pemikiran bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah itu. Anggaplah segala masalah hari ini cukup buat hari ini. Manusia tidak akan terbebas dari segala apapun permasalahan. Saya yang pikir manusia itu harus mempunyai tantangan dan masalah, karena di situ uniknya kita sebagai manusia yang hidup. Kalau kita menganggap semua manusia itu terbebas dari masalah dan menjalaninya dengan begitu damai tanpa ada rintangan-rintangan, mungkin dosa di dunia ini tidak akan ada. Tetapi kenapa setiap masalah harus kita hadapin dan kita lalui? Inilah keunikan di dalam kehidupan dunia. Makanya Tuhan selalu berkata, apapun masalah kita, jangan pernah khawatir. Masalah hari ini cukuplah buat hari ini, dan esok mempunyai kesusahannya sendiri. Mari angkat segala bebanmu dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kedamaian di dalam diri kita. Saya mengajak saudara-saudara saat ini untuk berdoa, dan kita akan mengakhiri segala pembahasan firman Tuhan tentang segala kekhawatiran di dalam diri kita. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah kebenaran firman-Mu tentang segala kekhawatiran diri kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang turut campur dalam kehidupan kami. Engkau yang memberi rasa kelegaan, bukan dunia ini ya Bapa. Apapun masalah kami Tuhan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang membuka jalan pikiran kami. Engkau akan memberikan dan menunjuk orang apa masalah yang kami hadapi. Tuhan membuka jalan. Yakin dan percaya, Tuhan selalu hadirkan cara-cara baru dalam pikiran kami untuk menyelesaikan segala permasalahan kami. Biarlah segala kesusahan hari ini cukup hari ini, dan esok mempunyai kesusahannya sendiri. Itu yang kami pegang di dalam pikiran kami ya Bapa. Berkati Tuhan apapun segala pekerjaan kami hari ini dan segala aktivitas kami yang kami lakukan, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu hari ini kami semakin terjamah dan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang di dalam surga. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami saat ini dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara pembahasan firman tentang rasa khawatir di dalam dirimu yang harus kau hilangkan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jangan khawatir. Tuhan telah menyediakan apa yang terbaik buat hidup kita. Saat ini saya berdoa buat saudara-saudara untuk selalu semakin diberkati Tuhan dan selalu tetap setia mendengarkan segala kebenaran firman Tuhan. Mungkin saya sampaikan ini, banyak saudara-saudara yang menganggap ini terlalu sederhana dan penyampaiannya yang kurang Anda pahami. Tapi tekad saya untuk kedepannya, saya akan lebih bergiat lagi untuk mempelajari tentang segala kebenaran firman Tuhan. Karena disitulah terpancar hidup yang penuh dengan berkah dan semakin dekat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Tuhan Yesus memberkati hidup Anda. Haleluya. Amin.